Andika Surya Ramadan. Perkenalkan nama saya Muhammad Adi Saputra. Perkenalkan nama saya Okta Diana Asri. Perkenalkan nama saya Fitriah Yatul Nabila. Asli. Aku akan menjelaskan apa itu bullying. Bullying atau perundungan adalah penyalahgunaan kekuatan serta perilaku agresif atau yang bertujuan untuk menyakiti orang lain yang dilakukan oleh rekan atau secara berulang melibatkan ketimpangan kekuatan baik secara nyata atau menurut anggapan antara pelaku dan korban. Dari OLC dalam Muhammadiyah 2019. Menurut American Psychological Association, mendefinisikan bullying adalah sebagai sebuah bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan disengaja untuk menunjukkan perasaan tidak nyaman maupun cedera bagi korban. Perundungan tradisional merupakan jenis bullying yang mana sebuah perilaku perundungan yang dilakukan secara offline dan cenderung ditemukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, memalak, memukul, mengatai secara langsung, menjauhi, dan lain sebagainya. Di sini ada nggak sih yang punya teman sifatnya seperti itu? Jangan ditiru ya teman-teman, karena itu termasuk tindakan bullying ya. Lalu ada cyberbullying, adalah bentuk perilaku perundungan yang dilakukan dengan media internet atau media sosial atau secara online. Pada awalnya di bullying ini masih jarang ditemukan, tapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang pesat, perilaku cyberbullying ini juga mengalami peningkatan. Contoh, Afi posting fotonya di Instagram, dia dapat komentarnya, ih kamu jelek banget. Itu contohnya. Itu contoh bullying di cyberbullying. Nah, ini. Oke. Menurut New Ministry of Education, terdapat ceritanya 3 bentuk perilaku bullying jika dilihat dari sasaran atau bentuk perilakunya. Yang pertama ada kekerasan fisik, memukul, menendang, menyerang secara fisik. Lalu yang kedua ada pecahan verbal, menghina, mengejek, atau mengancam. Lalu yang ketiga ada pengorbanan sosial, mengabaikan atau menjauhi seseorang dari kelompok. Yang tindakan bullying akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, tindakan bullying itu yang pertama ada pelaku. Biasanya pelaku perundungan melakukan perilaku ini beberapa hal yang bisa saja berbeda-beda dari satu individu ke individu lain. Menurut Senaga menjelaskan bahwa beberapa yang bisa menjadi penyebabnya seperti bahwa yang lawan sebagai bahaya atau percent of threat atau adanya keinginan untuk memiliki power sehingga dapat lebih berkuasa, balas dendam hingga adanya trauma masa lalu yang belum terselesaikan. Biasanya untuk pelaku di terlibat bullying ini biasanya pelaku merasa kalau dia memiliki power atau dia ingin melampiaskan kekesalannya. Yang kedua yaitu korban. Selain pelaku, perundungan juga dapat disebabkan oleh beberapa hal yang berkaitan dengan atau berada pada diri korbannya. Pada kasus tertentu, individu yang menjadi korban perundungan cenderung memiliki suatu sisi yang lebih baik daripada pelaku, sehingga pelaku merasa dalam bahaya jika bersaing dengan korban, seperti lebih skillful, kecepatan, pintar, dan sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu ada saksi. Saksi adalah yang melihat terjadinya perundungan yang terjadi dalam keberlangsungan perilaku perundungan itu sendiri. Saksi yang tidak bertindak atau hanya dalam diam ketika perundungan itu terjadi, biasanya saksi itu jelas-jelas dia itu mendukung untuk terjadi perundungan itu terjadi. Diamnya saksi ini dapat membawa beragam akibat, seperti pelaku yang pelaku terus melakukannya, sedangkan korban dia merasa akan sendirian. Oke, kalian tahu nggak sih biasanya bullying itu terjadi di mana saja? Benar, bullying itu sering terjadi di luar sekolah, di dalam sekolah,
bullying itu sering terjadi di tempat-tempat yang sepi ataupun tempat-tempat yang ramai. Dan bullying juga sering terjadi di tempat-tempat ramai yang dimana orang takut untuk melaporkan. Jadi untuk kalian yang mungkin terasa dibully atau mungkin terasa melakukannya, kalian jangan takut untuk lapor ke guru ataupun ke orang tua kalian. Kalau kalian itu dibully, kalau kalian itu dibunuh, sama teman-teman kalian. Kenapa pelaku melakukan bullying itu akan dijelaskan dengan saya. Kenapa sih pelaku melakukan bullying? Ada yang tahu? Pelaku biasanya itu merasa memiliki kekuasaan atau kekuatan. Yaitu artinya orang-orang yang memungkinkan untuk melakukan tindakan bullying karena adanya suatu kewenangan. Atau dapat bisa dibilang mereka yang paling berkuasa. Sehingga pelaku sangat percaya diri untuk melakukan tindakan bullying karena sangat disegani oleh orang. Alasannya itu si pelaku merasa memiliki masalah pribadi atau kurangnya rasa simpati dan empati terhadap orang lain. Benar juga dalam mengekspresikan perasaan, yaitu jatuhnya dia tidak bisa mengontrol emosi. Nah, ada juga kelebihan orang lain dan tidak dapat menalar efek berbahaya dari si pelakunya. Nah, bullying juga sering berasal dari keluarga yang bermasalah. Kasihlah dari bilang satu kopi, kasih lagi.